Bab 982. Heart of the Universe. Jerry Yuichi awalnya berencana untuk pergi membujuk Glenn untuk tinggal bersamanya, tetapi dia tidak berharap melihat cucunya akan menanyakan kabar Audrey Han saat keluar dari ruang kerja. Ini sudah cukup. Yang parahnya cucu ini mengira dirinya akan memperlakukan istrinya dengan buruk. Bukankah dia sangat tidak masuk akal? Saat mendengar suara Jerry Yuichi, Golden Ye mendongak dan melihat mata tidak senang Kapten Chi Jin. Dia mengerucutkan bibirnya yang tipis, tapi tidak menjawab. Mungkin karena hal-hal yang Jerry Yuichi lakukan di perusahaan sebelumnya yang menimbulkan kesan mendalam pada Golden Ye, jadi sekarang Golden Ye merasa Jerry Yuichi akan menyusahkan Audrey Han. Bukankah kakek ada urusan lain? Pada saat ini, Audrey Han memecahkan suasana canggung. Jerry Yuichi tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki urusan penting. Melihat sekeliling dan menemukan Glenn berdiri tidak jauh di depan, muncul kegembiraan di wajahnya dan kemudian berjalan ke arah Glenn. Segera, Jerry Yuichi berjalan di depan Glenn yang maju dengan sangat cerdik. Kakek buyut, berjalanlah lebih lambat. Glenn, kakek buyut mau menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu ingin berbicara dengan kakek buyut di tempat lain? Glenn berkedip dan tanpa sadar melirik pamannya Audrey Han. Audrey Han mengangguk ringan. Oke kakek buyut, ayo pergi ke tempat lain. Setelah mengatakan itu, Glenn berinisiatif untuk meraih tangan Jerry Yuichi dan berjalan ke arah lain. Setelah mereka pergi, Anisong melirik Audrey Han, kamu sangat tenang membiarkan Glenn pergi bersamanya. Apakah kamu tidak takut adikmu akan membuat perhitungan denganmu? Audrey Han tampak acuh tak acuh. Orang yang membawa Glenn pergi adalah kakek buyutnya. Audrey mau membuat perhitungan apa denganku? Anisong mencibir, tangannya melingkari dadanya dan tidak menjawab. Bibi, kakak. Setelah Glenn dibawa pergi, Audrey Han juga membawa Golden Ye kemari dan menyapa. Keduanya mengangguk, tetapi pada saat ini Anisong tiba-tiba melihat sebuah kotak di tangan Audrey Han. Kotak itu tampak sangat indah. Saat memasuki ruang kerja sebelumnya, dia tidak melihat Audrey memegang kotak di tangannya. Mungkinkah? Audrey, apa yang kamu pegang? Anisong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mendengar, Audrey Han menundukkan kepalanya dan melirik kotak di tangannya. Kakek memberikannya kepadaku di ruang belajar barusan. Dia bilang ini adalah hadiah pertemuan. Hadiah pertemuan. Anisong mengangkat alisnya karena terkejut dan terkekeh. Hadiah pertemuan apa yang dia berikan padamu? Audrey Han menggelengkan kepalanya, tidak tahu, aku belum membukanya. Kalau begitu bukalah sekarang. Aku rasa desain kotak ini sangat halus, mungkin ada barang bagus di dalamnya. Kata Anisong bercanda. Saat Audrey Han dan Golden Ye mendengarkan ini, mata mereka tertuju pada kotak itu. Sejujurnya, mereka juga sedikit penasaran. Sikap Jerry Yuichi terhadap Audrey Han sangat jelas bagi semua orang, jadi semua orang juga sangat penasaran dengan hadiah pertemuan seperti apa yang akan Jerry Yuichi berikan padanya saat ini. Audrey Han ingin melihat hadiah itu ketika dia kembali, tetapi saat mendengar saran Anisong, jika dia tidak membukanya, itu tidak terlihat bagus, jadi dia mengangguk dan perlahan membuka kotak itu di depan mereka. Kotak itu dirancang dengan sangat cerdik sehingga tidak dapat dibuka secara langsung. Ada beberapa mekanisme kecil yang harus dibuka agar tutupnya dapat dibuka. Audrey Han adalah seorang desainer. Meskipun dia mendesain pakaian, dia memiliki bakat desain yang tinggi. Jadi meskipun dia sedikit bingung di awal, dia dapat dengan mudah membuka kotak setelah mempelajarinya. Setelah dibuka, semua orang merasakan kilatan di depan mereka. Lalu mereka melihat kalung berlian biru tergeletak dengan tenang di dalam kotak. Saat melihat kalung ini, kecuali Audrey Han, ekspresi semua orang berubah. Terutama Anisong, setelah melihat kalung ini, ekspresi wajahnya langsung menjadi terkejut dan matanya melebar. Di bawah pancaran cahaya, berlian biru memancarkan cahaya biru redup seperti ilusi dan laut yang tak berujung.
juga seperti laut berbintang di alam semesta yang luas, begitu indah sehingga semua orang terpukau. Saat melihat ini, wajah tenang Audrey Han juga sedikit berubah dan bibirnya sedikit terbuka. Bahkan jika dia belum pernah melihat kalung ini sebelumnya, dia menelitinya sekarang dan menemukan keunikan dari kalung berlian ini. Terlebih lagi, nilai berlian sebesar itu pasti jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Tiba-tiba, Audrey Han merasa bahwa kotak yang dipegangnya menjadi sangat berat sehingga dia hampir tidak bisa menahannya. Heart of the Universe. Audrey Han, yang diam sepanjang waktu, tiba-tiba mengucapkan perkataan itu dengan keras. Audrey Han menatapnya dan Golden Ye mengangguk pada saat ini, ya, itu adalah Heart of the Universe. Heart of the Universe. Dinamakan dengan sangat luar biasa. Namun Audrey Han selalu merasa sedikit aneh, mengapa kalung yang begitu indah dinamakan itu? Apakah ada arti khusus? Anisong melihat kalung ini, secara bertahap air mata mengalir di matanya dan sedikit bersemangat. Sepertinya Bibi Song sangat akrab dengan kalung ini. Audrey Han meliriknya dan mengubah topik itu ke Anisong, berharap dia akan menjawab pertanyaan. Ketika mata semua orang tertuju pada wajah Anisong, dia kembali ke akal sehatnya, menahan air mata yang tersisa di rongga matanya dan kemudian tersenyum sedikit. Ya, aku sangat akrab dengan kalung ini. Dia berpikir sejenak tentang cara menjelaskan. Setelah beberapa saat, dia langsung berkata, sebelum ibuku meninggal, kalung berlian ini selalu milik ibuku. Ini adalah hadiah dari lelaki tua dan salah satu barang yang paling dia sukai seumur hidupnya. Tapi, ketika dia jatuh sakit, dia menyerahkan kalung itu kepada kakakku dan mengatakan bahwa dia tidak ingin penyakitnya terkontaminasi dengan berlian yang begitu indah. Berbicara tentang ini, Anisong berhenti dan kemudian berkata, jadi, sebenarnya, ini merupakan mahar kakakku. Hanya saja ketika kami meninggalkan rumah, kakak menyimpan kalung ini tanpa membawanya pergi. Karena dia tahu kalung ini memiliki arti yang sangat penting bagi lelaki tua dan ibuku, jadi bahkan jika dia marah, dia tidak rela untuk mengambil barang yang begitu berarti. Setelah kami meninggalkan rumah, kalung ini tetap berada di rumah Yuchi. Tidak disangka, lelaki tua itu menyimpannya. Dia masih menaruhnya di kotak yang terkunci dengan begitu indah. Tiba-tiba, Anisong tidak begitu membenci Jerry Yuchi lagi. Setidaknya, Jerry masih tahu untuk menyimpan ini, yang menunjukkan bahwa Jerry belum melupakan semuanya. Saat mendengar ini, Audrey Han akhirnya tahu asal-usul kalung ini. Dia menyerahkan kotak itu ke Anisong sejenak. Bibi, barang ini terlalu mahal, karena ini milik kakak Bibi, maka dia tidak berani menerimanya. Jika dia tahu bahwa kotak itu berisi barang berharga seperti itu, dia pasti tidak akan menginginkannya. Bersambung.